Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan dari huruf-huruf bermakna itu, sekarang kita masuk kepada yang ke-13 ya. Nanti akan dikumpulkan. Jadi ini yang ke-13 ini namanya tidak lagi. Berarti satu ini. Harfu. Berarti harfu. Kalau kemarin kan harfa. Berarti kalau kemarin itu harfa berarti ada dua itu. Kalau ini banyak. Harful. Ahrufut tamanni. Kan 1, 2, 3. Kalau sebelumnya 2. Apa itu yang sebelumnya 2 itu? Harfal istifham, 2 huruf istifham. Kalau ini banyak huruf tamanni. Sekarang yang 13 adalah harfut taraji. Atau namanya satu lagi sini. Jadi 1 huruf saja nih. Harfut taraji wal isfaqi. Isfaq. Yaitu huruf mengharap dan kasih sayang. Belas kasihan ini. Jadi taraji adalah harap, mudah-mudahan. Isfaq atau semoga dapat kesayangannya. La'alla, hanya satu aja la'alla. La'alla ini kan saudara inna juga. Kalau inna itu harfut taukid ya. Jadi di sini la'alla semoga atau kasihan. Contoh. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan boleh juga. Ini dia, apa bacanya? La'allallaha yuhditsu ba'di dzalika. Ba'da Dzalika. Ya, ini kan zorab, tetap nggak ada yang mengerjakan, tetap ba'da zalik. Jadi la'allallaha. Kenapa Allah? Karena la'allah. Saudara inna. Tapi dia namanya huruf taraji. Kalau kemarin ada pula laita. Itu laita itu adalah tamanni, kan ini di atasnya. Cuma dibagi-bagi orang huruf itu nampaknya ini. Laita ahruf, salah satu harfut tamanni karena 3 ahrufut tamanni. Jadi hampir berbagi huruf inna dan saudaranya. Jadi harfut taraji wal isfaq. Jadi huruf mengharap atau mudah-mudahan, semoga, dan kasihan. Ini dia la'allallah. Diartikan ini semoga, mudah-mudahan Allah memberitakan, menghabarkan ba'da zalik, setelah ini. Maksudnya mungkin setelah masalah ini, mudah-mudahan semoga Allah memberi kabar nanti setelah ini. Jadi ini dipakai la'alla ya. Ini beramal ini. Kan di rumahnya baris ini. Jadi huruf-huruf bermakna itu ada yang beramal, ada yang tidak beramal. Jadi la'allallaha yuhdisu. Kalau karena yuhdisu ini berarti fi'il madinya ahdasa ini. Jadi ahdasa yuhdisu menjadi yuhdisu ba'da zalik. Terus ini satu lagi. Ini dalam surat Kahfi. Apa ini? Fala'allaka bakhiun nafsaka ala astarihim in lam yu'minu bihadzal. Besar ini, jangan hapedas besar biha. Bihadzal hadisi asafa.
asafa. Asafa. Jadi yang pelajaran kita adalah la'alla ini. Kalau muftadanya kan ka. Kalau di sini tadi muftadanya Allah. Ini ka. Fala'allaka. Khabarnya di sini bakhiun. Itu maka bakhiun dikasih baris. Kalau ini khabarnya jumlah yudisu ba'da zalik. Kalau ini khabarnya bakhiun nafsak. Cuma ada tambahnya di sini pelajaran ini kan bentuk isim fa'il ini. Kalau bentuk isim fa'il ini dia bisa berfungsi seperti fi'il. Itu makanya di atas barisnya ini nafsa, jadi maf'ul dia jadi. Ya, jadi maf'ul. Itu maka dikasih baris ini. Jadi kalau berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul itu bisa berfungsi seperti fi'ilnya. Ya, berfungsi atau bekerja seperti fi'il. Itu makanya nafsa ini menjadi maf'ul dari bahi. Tapi bahi kan bentuk isim, iya. Jadi khusus isim fa'il sama isim maf'ul bisa berperan seperti fi'ilnya. Jadi ini pelajarannya yang tarajinya ini atau isfaqnya, ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Fala'allaka maka mudah-mudahan engkau, tapi di sini dipakainya untuk apa isfaq tadi nih. Untuk ini. Jadi kalau diartikan ini kan ya bisa jadi artinya semoga engkau tidak melakukan gitulah. Fala'allaka kasihan ya engkau Muhammad ini supaya engkau bakhiun. Bakhiun kan bisa kalau diartikan lurus-lurus ini, maka bisa jadi engkau Muhammad membunuh diri engkau. Engkau bunuh diri engkau ala asarim atas sikap atau bekas-bekas mereka yang didakwahi itu, perangainya. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ya, jika tidak beriman mereka dengan ini hadis, maksudnya wahyu Al-Quran yang dibacakan Muhammad. Asapa, ya bisa jadi engkau buat asapa ini. Asapa ini yang tadi penuh kasih sayang, jadinya bisa engkau bunuh dirimu. Jadi makanya jangan engkau bunuh, jangan engkau frustrasi menghadapi orang. Itu maka ini fala'allaka bakhi'un. Maka bisa jadi engkau Muhammad membunuh dirimu atas perangai atau sikap mereka yang tidak beriman, penuh dengan minta kasih sayang. Jadi itu maka Nabi Muhammad mengerti. Ya, bayangkan dia seperti hijrah atau yang dilempari orang, yang dizalimi orang, sudah datang menyampaikan yang baik tapi dibalas dengan tidak. Makanya fala'allaka. Jadi ini namanya taraji. Tapi kalau inilah dipakai isfaq lagi, lebih dari harapan taraji lagi. Ya, penuh kasih sayang. Ya, jadi bisa jadi engkau Muhammad membunuh diri engkau atas asar ini kan bekas ya, atau bekas mereka, maksud sikap mereka. Jika tidak mereka beriman dengan ini hadis, berarti dengan berita atau Al-Quran. Bagaimana keadaan engkau asapan karena penuh kesedihan. Jadi itu makanya pengertiannya di sini dipakai la'alla ini terkandung pengertian jangan engkau bunuh dirimu. Biasa itu. Ya. Jadi itu pelajaran kita hanya satu di sini, namanya harfut taraji. La'allakum. Jadi la'alla ini, kalau ini kan ini ke kata benda Allah perginya. Kalau yang ini ke dhamir. Ya, kalau dhamir itu dimasukkan yang 14 itu kan begitu, la'allahu, la'allahuma, la'allahum. Ini la'allaka, la'allakuma, la'allakum. Jadi ini dipakai la'alla. Coba kita latihan ya, latihan umum supaya jangan hilang pelajaran-pelajaran itu. Nanti bertemu adalah la'alla, ada kadang tidak. Yang di ayat puasa kan bertemu la'allakum tattaqun. Namanya taraji ya.
Coba ini dalam surat apa ini? Dalam surat Hadid mungkin Ya. hampir sama seperti surat surat Saf. Apa bacaannya ini? Ini yang dalam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha. Sabbaha. Jadi sabbaha bentuk apa sabbaha? Bentuk fi'il madhi. Ini yang 4 huruf ya, digandakan di tengah. Bisa nggak membuat sampai masdarnya? Coba. Sabbaha. Mudari'nya? Yusabbihu. Lupa. Apa? Yusabbihu. Balaga. Kalau balaga, yuballighu. Tabligh. Tabligh. Kalau ini? Sabbaha yusabbihu. Tabiha. Sikit lagi. Tabih. Tabih. Ada tahu. Itu tablik itu. Balaga yuballighu tabligan. Kalau sabbaha tabihan. Tasbih ya. Tasbih. Ya. Kok jadi? Tentu ya. Sabbaha yusabbihu tasbih. Kalau misalnya fassara, menafsir apa? Fassara yufassiru tafsiran. Ya tafsiran. Gitu ya. Ya, kalau balagha yuballighu tabligan ya. Kalau fakkara yufakiru tafkir ya. Kalau sabbata yusabbitu tasbit. Kalau hasana yuhassinu tahsin. Tahsin. Jadi waktu kemarin belajar apa itu kan ada niswan tuh. Kan ada kada biniswan. Kan ada dicari kamus kecil. Ini kalau di Munjid ada. Itu ke Irak kah kemana katanya bahasanya itu niswan. Niswan itu perempuan. Jadi pengertiannya yang zina itu kan lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Zina itu pengertiannya dijelaskan oleh Nawawi sebagaimana hal yang menimpa perempuan yang banyak bersolek itu kan perempuan. Zina. Jadi maka dia bersolek itu supaya memenuhi kekurangannya atau menghindari dari kejelekannya ya. Jadi itulah salah satu isi hidup dunia. Jadi di dalam Munjid ini disebut niswan. Ada imra'ah. Jadi kalau Munjid dilengkapinya itu ini dari bahasa ini. Jadi sabbaha lillahi, sabbaha fi'il madi, fa'ilnya mana? Coba dalam yang kuning ini coba terka ditakok-takok dulu yang mana fa'ilnya di sini. Huwa. Kalau huwa nanti cobalah kalau huwa dipakai. Telah bersabih dia kepada Allah. Terus apa lagi? Apa yang di langit dan di bumi? Jadi yang melakukan tasbih itu siapa sebenarnya? Dalam ayat ini, dalam yang kuning merah kuning ini. Telah bertasbih lillah kan jar majrur. Pada Allah. Ya, telah bertasbih kepada Allah. Mana fa'ilnya sebenarnya di sini? Samawati wal ard. Enggak mungkin lah. Yang fa'ilnya ini ma itu. Ma itulah aja yang menjadi fa'il. Cuma ma yang terkandung di langit dan ma yang terkandung di bumi. Gitu. Jadi kalau pelajaran Nawal kan untuk benda, kalau man untuk orang. Itu ma, jadi benda. Jadi telah bertasbih kepada Allah atau bagi Allah apa saja yang di seluruh langit, apa saja yang di bumi. Jadi maksudnya enggak dipakai di sini man. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu?
Nah, aturannya kan kalau ma ini kan untuk benda ini. Itu makanya ini ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi telah bertasbih. Tasbih ini artinya kan mensucikan. Maksudnya membersihkan, tidak ada yang bisa diserupakan kepada Allah. Jadi benda yang di langit, benda yang di bumi sudah konsisten orang itu. Benda-benda langit, benda bumi itu sudah tetap mengakui bahwa tidak ada yang serupa Allah satupun. Nah, itu arti bertasbih. Bersih, ya, mensucikan Allah. Nah, tapi tidak dibuat di sini orang. Nah, karena orang mestinya memang bertasbih manusia. Tapi itu maka ditinggalkan dulu. Jadi maksudnya seolah-olah membandingkan ke manusia, benda-benda langit dan benda bumi sudah tetap mengakui kesucian Allah. Bagaimana kamu hai manusia? Gitu jadi. Jadi mestinya manusia yang unggul, tapi apa boleh buat? Karena manusia salah kaprah sebagiannya. Sebagian. Jadi ini maka telah bertasbih bagi Allah apa saja yang di seluruh langit itu bentuk banyak dan apa saja yang di bumi. Nah, kembali untuk bisa memahami. Ini yang dijelaskan oleh Nawawi lagi. Ai maksudnya adalah apa itu? Nah, coba hati-hati membacanya. Ini bagaimana? Fi'il kah, fa'il kah, huruf kah? Gitu. Syahada fi'il madhi. Nah, ini kalau dilihat kamus nanti bertemu adalah syahida, ya, setimbangan fa'ila atau alimah. Jadi syahida, Syahida lahu ta'ala ta'ala birrabbu birrububiyah birrububiyah kan ada huruf jar. Wal wahdaniyati wa ghairi huma wa ghairihima minas sifati minas sifatis saniyati jami'an. Ya, minas sifati saniyati. Ini kemana dibuat barisnya? Jami'an. Kalau jami'an pakai tangkai dia alif sini. Kalau jami'i mau kemana dibuat barisnya itu? Jami'un lah. Kalau jami'un jadi apa dia? Jadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari syahada. Ya, dari syahida. Syahida. Jadi syahida jami'un ma fis samawati wal ard. Ya. Jadi maksud dari sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, maksudnya mengakui bersaksi. Bersaksi hanya bagi lahua. Bersaksi baginya Allah yang maha tinggi, mengaku bahwa hanya bagi Allah yang maha tinggi dengan rububiyah dan wahdaniyah. Maksud rububiyah dengan tauhid itu kan ada uluhiyah, ada rububiyah. Kalau rububiyah ini berasal dari Rabb. Jadi pengakuan benda-benda langit dan benda bumi itu secara rububiyah pengaturannya, wahdaniyah, dan lagi yang keesaannya. Wa ghairihima, dan selain keduanya, selain daripada rububiyah dan wahdaniyah, dari sifat-sifat yang saniyah, yang sangat terpuji. Yang melakukan itu siapa? Ini dia, jami'u ma fil ard, seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini maksudnya. Jadi seluruh apa yang di langit dan di bumi, orang itu telah mengaku bahwa yang mengatur hanya satu-satunya, hanya sifat yang sangat terpuji, itu adalah miliknya Allah. Itu pengakuan daripada ma.
Jadi pernah waktu itu Ustaz mengaji, kenapa enggak dipakai man? Saya bilang, aturannya kan orang, masuk orang itu katanya. Enggak ada, kalau masuk orang pakai man lah sini. Aturannya sabbaha lillahi man. Memang ada nanti ayat yang lain, mampis samawat. Ini ma. Jadi ini maksudnya benda-benda langit, benda-benda bumi semua sudah mengakui, sudah begitu dia tidak banyak cerita, mengakui bahwa Tuhannya yang mengatur itu mereka bersihkan, tidak ada serupa apapun, hanyalah Allah. Maka di sini diulang, apa bacaan yang kuning lagi? Wahwal azizul. Ya, wahwal azizu. Jadi kalau misalnya tidak ada alif lamnya, baru ini khabar. Misalnya wahwa azizun. Tapi ini kalau pakai sifat, berarti ini kalau pakai alif lam berarti sifatnya. Ya, ataupun bisa juga kata orang sebagai khabar, tapi bisa. Dan dianya Allah yang maha perkasa. Aziz. Aziz. Azza. Ya, azza yu'azzi azizan, ya. Jadi yang maha perkasa, maksudnya di sini allazi, apa bahasanya? Allazi. Ini fi'il mudhari kan, cuma membacanya ini. Kalau fi'il madinya ghalaba, jelas fi'il madinya ghalaba, tidak ghaliba, tidak ghaluba, tapi ghalaba mudhari'nya tentu yaghlibu. Ya. Yaghlibu. Yaghlibu tah yaghlabu. Lihat kamus nanti, allazi yaghlabu. Yaghlabu mungkin enggak yaghlibu. Allazi yaghlabu. Yaghlabu mana fa'ilnya? Yaghlabu itu berarti huwa lah. Ya, fa'ilnya huwa. Jadi yaghlabu. Balik lagi ke ma tadi ya? Balik lagi ke ma tadi. Bukan. Ke allazi, ke Allah ini. Kalau ma itu kan benda. Kan ini yang benda yang bertasbih di langit dan di bumi. Baru dijelaskan kan bagi Allah. Dan dianya Allah yang maha perkasa, maksudnya allazi yaghlabu. Yang mana dia menaklukkan, mengalahkan ala ghairihi, atas selainnya. Itu maksudnya. Jadi aziz itu, maha perkasa itu, satu pun tidak berkutik. Seluruh alam tunduk kepada dia. Misalnya manusia, kan manusia agak ada ayat mengatakan agak ongeh sedikit. Ar-ra'ahu staghna. Dia sudah menganggap sudah cukup. Tapi ternyata manusia KO juga. Cuma waktu dia KO itu dia mengatakan begini, memang sudah hukumnya katanya. Ya kalau hukumnya buatlah hukum sendiri. Jadi itu maksudnya wahwal aziz, ya. Dia adalah maha perkasa, allazi yaghlabu ala ghairihi. Dia menaklukkan, dia mengalahkan atas selainnya. Jadi selain dia semua tunduk. Baru dipakai lagi sini apa? Wahwal azizul hakim. Hakimu, hakimah, hakimi. Hakimu. Ya, hakim. Ya, hakim. Sigat mubalaghah ini sigat mubalaghah juga ini. Sangat perkasa, sangat bijak. Ai maksudnya adalah alladzi. Ya, maksudnya apa itu? Allazi. Ya, ini asal fi'il mudhari tapi sudah hilang apanya? Asli pangkalnya adalah wada'a. Jadi wada'a jadi menjadi sebenarnya yada'u. Jadi yaudi'u, jadi yadi'u ya, yadi'u ya. Yadi'u. Sama wajaba yajibu. Jadi allazi yadi'ul asya'a. Yadi'ul asya'a. Di itqani mawa doa. Ini ingat ain. Doa. Ya, ini di bawah dibaca karena dia mudhaf ilaih. Nanti ini pun disandarkan ke ha. Jadi allazi yadi'ul asya'a
fi itqani mawadi'i di mawadi ini serumpun ini juga ini ya. Kan nampak. Cuma ini sudah bentuk banyak taksir dia. Maudhu' materi atau judul. Jadi maksud hakim adalah maksudnya yang mana berarti yang Allah meletakkan kan wada' ini. Meletakkan dianya Allah akan sesuatu pada itqan, pada seyakin-yakinnya tempatnya. Itu maksud hakim. Jadi meletakkan suatu pada tempatnya yang sudah pas. Makanya yang hakim itu yang sebenarnya Allah. Ya, itu maka hakim-hakim yang dibuat orang yang di dunia diusahakan seperti itu. Itu makanya jangan main-main. Jadi hakim sikap muamalah sangat bijak, artinya yang meletakkan sesuatu pada seyakin-yakin itqanin, pada seyakin-yakin tempatnya. Jadi menurut porsinya pas. Jadi tidak ada upat pujinya lagi. Itu maksudnya. Jadi maka di sini telah mensucikan bagi Allah apa saja benda di langit dan benda di bumi, dari apakah rububiyahnya, apakah keesaannya, atau sifat-sifat yang bagus, saniyahnya, semuanya apa yang di langit di bumi. Dia adalah Maha Perkasa, tidak bisa ditaklukkan lagi, bijaksana. Jadi seolah-olah ini dalam satu ayat ini seolah-olah mengingatkan kepada manusia. Bagi manusia bagaimana? Jadi maksudnya dengan membaca ini ayat ini kita baca, wah saya pun begitu juga. Diusahakan bertasbih. Maka kita cuma ya bertasbihnya itulah subhanallah, dibaca kemudian dinyatakan. Ya, jadi sampai di sini dulu dalam pelatihan umumnya. Tapi belum bertemu taraji. Ini kan untuk melatih, sambil melatih Jadi waktu membaca ayat itu seperti yang diterangkan waktu pengajian kelas ulak karang itu begitu. Sabbahalillah, ya sudah nampak kita ini fil madi ya. Ini fa'ilnya jar majrur. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Maka kita pun wahwal azizul hakim. Maka kita pun cepat sesudah sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Setelah dibaca kita pun dipakai sekali subhanallah, subhanallah. Ya, biarlah zikir ghaflah namanya. Zikir ghaflah itu kan zikir yang paling bawah. Maksudnya mulutnya menyebut, tapi kadang-kadang hati atau dalam perbuatan masih lalai. Tapi kata orang lumayan daripada enggak sama sekali. Nanti kan zikir ghaflah itu akan naik kepada zikir sebenarnya. Ilahuna faqat intahaina durusana ila liqa. Assalamah. Nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.